Om, ini mau bawa saya kemana ini? Udah selalu aja, kalau udah urusan Medan itu urusan aku. Ya udah, kenceng pegangan ya. Pegangan. Udah kumat nih, udah kumat dah. Foodies, Om Sarung sama Dani lagi ngapain sih? Kok pakai motor tapi nggak jalan? Masa mesti ke bawah juga sampai sini ya kan. Nah, ini dia Om nih. Udah bantu, wanginya udah harum banget. Foodies, nyampe juga kita nih ya di sini nih. Ini namanya mie balap seafood Mas Budi. Mas Budi nih. Mas Budi mana nih? Coba kita tanya, ini Mas Budinya ini. Mas Budi. Oh walah, ternyata Om Sarung pengen ngajak Dani ke mie balap hits yang ada di kota Medan nih Foodies. Mie balap seafood yang satu ini lagi hits pakai banget loh di kota Medan. Meski jualan di pinggir jalan, fansnya nggak pernah berhenti yang datang. Makin penasaran kan sama rasanya? Porsi yang bikin kenyang dan harga yang affordable alias receh benar-benar bikin perut nggak bisa fokus. Bawaannya pengen dihap aja sampai ludes. Ini ku tengok nih full rempah ya. Full rempah kali ya. Betul. Ya, tuh. Mantap Piaunya. kali nih piaunya. Emang sehari itu berapa kali makan biasanya? Ini balap aja dah, balap-balap belum masaknya ya? Nggak ada berhenti masak terus. Oh, masak terus? Oh, masak terus. Jadi ini mesti balap terus lah masaknya ya bang? Oh iya. Masa? Nggak pakai helm bang, nanti jatuh loh bang, bahaya loh bang. Karena bang balapan. Selain kue tiaw goreng, di sini ada juga pilihan menu lain seperti bihun goreng, nasi goreng ayam semur, dan mie kuning seafood yang gak kalah endas. Gorengan hangat yang garing-garing manja juga gak ketinggalan dong ya. Sikat semualah, rugi kalau cuma dikit. Nasi goreng ayam semur. Aku boleh juga tuh nasi goreng ayam semur tuh, Mas Budi. Aku mau yang mie kuning yang gede-gede itu lah pokoknya. Mie kuning ada kan? Oh, boleh. Kita pesan yang komplit ya. Oke, yaudah. Aku mau ya Mas Budi? Iya. Oke. Budi. Budi. Oh, sini. Salam Budi. ke sono, ke sini. Masak mana? Sini. Satu porsi mie balap di sini harganya tuh beneran murah meriah bin receh, start from 7.000 aja Foodies. Alamat perut kenyang kantong pun tenang nih guys. Mulai jualan dari tahun 2006, pelanggan mie balap yang satu ini udah tersebar di mana-mana. Pokoknya setiap hari selalu rame diserbu sama para pelanggan. Hai Acus yang lagi di Medan nih, wajib banget cobain mie balap seafood Mas Budi ya. Alamatnya di Jalan Haji Misbah, Kota Medan, Sumatera Utara. Oke. Wah, ini aku pilihnya mie kuning tadi sama bihun. Kalau Om Sarung? Aku nasi goreng nih Budi sama mie tiaw nih. Nah, ini mantap kali ya. balapan ini nih. Siap-siap, cobain ya. Ini aku dulu cobain yang ini ya. Dah. Oke, ini ada ayam juga, ada udang juga Foodies ya, sama telur yang pasti ya. Ini komplit kayaknya ya Om. Komplit ini ya, kita Komplit. pesan yang komplit nih. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener enak, serius. Enak. Teksturnya lembut, Yup. kemudian dia tuh asin, sedikit pedes-pedes gitu. Jadi lidah aku tuh cocok. Menggelitik-gelitik pedas gitu ya. Iya, menggelitik pedas asik, mantap kali ya. Oh, sama ini udang itu kalau menurut aku cukup mendominasi rasanya. Di klop lah ya. Ini kan? lebih jadi klop. dia Budi. Jadi klop Tuh. banget. Mantap ya. Gak jajan dari Jakarta jauh-jauh Oh iya kemari ya dong. kan. Rekomendasinya Itu mantap dia. kali. Mantap kali pokoknya. Gas terus, gas. Kesan pertama pas masuk mulut tuh beneran klop banget ya. Mie-nya yang matang pas ditambah dengan udangnya yang fresh. Wah, nggak kalah nikmat dari mie balap yang lain yang ada di kota Medan. Malah ini kayak number one gitu di lidah Dani. Juara ya dan rasanya. Ini nasi gorengnya nih. Ini nasi goreng ayam semur ini. Ayam semur. Iya, nih ayam semurnya nih ini. Nah, pakai ayam semur, Oke. pakai udang, ada bakso lagi, ada telur dadar lagi. Super komplit ya. Super komplit. Aku coba nasi goreng. Coba, kasih tau Foodies tuh rasanya kayak mana tuh. Nasi goreng ya. Ini ya Budi. Jadi nasi gorengnya dia tipikal tuh tekstur yang terlalu berminyak, ya kan Budi. Ini aku suka nih. Nasi goreng itu pedas, ya kan? Ini Pedas. cocok di lidah ya. Pas lah kok di Medan. Orang Medan enggak. kok nggak pedas nggak makan apa katanya ya kan? Nggak komplit kalau nggak pedas ya. Ayam semurnya. Ayam semur. Ayam oke, semur, oke. ayam semur. Ayam semur. Oh, manis gurih dan daging ayamnya empuk dan potongan daging ayamnya nggak pelit nih. Banyak ya?
banyak, satu lagi dia agak-agak besar juga nih Foodies nih ya. Tipe nasi goreng yang pedas tapi bikin nagih nih, ditambah dengan ayam semur yang cenderung manis. Ulala, mantap kali nih ya Om Sarung. Gaskan lah Om, habiskan sampai ludes. Selain rasa pedas yang menonjol, rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, dan sedikit kaldu jamur beneran kompak banget rasanya di lidah. Endol. Terus dia ada bakso juga, lihat tuh. Nih, aku kasih tunjuk ke kamu ya Foodies ya. Jadi sebenarnya dalam satu porsi itu dia tuh super komplit seperti yang Om Sarung bilang tadi. Ada ayam semurnya, ada baksonya, ada telurnya, pokoknya super komplit. Udang pun ada udangnya. Nah, inilah. Kerupuk jangan lupa ya. Nah, kerupuk tuh. Nah. Wow. Udang ini. Wah. Nah, ya. Manis gurih renyah. Manis gurih renyah. Komplit ini mah Foodies, nggak kaleng-kaleng loh. Sekali suap tuh rasanya nggak monoton, bisa merasakan sekaligus yaitu antara manis, gurih, dan juga pedas jadi satu. Mantap. Ini jengkol Om. Oh iya, jengkol lupa. Kan Om, biar semerbak. Semerbak, coba ya. Mewangi. Wow. Tuh dia. Yang mana Om? Wah, bumbu rendangnya berasa banget. Sama jengkolnya kamu udah direbus dulu sama dia ya kali ya? Masa? Direbus dulu kali ya? Apa langsung coba. Lembut kali. Dia agak pulen ya, Makanya aku bilang biasanya direbus dulu baru direndang Kok kali rasa ya. jengkol Om? Hah? Kok rasa jengkol? Mana dia ini? Ini iyalah rasa jengkol lah. Orang memang jengkol Ya, ya, jengkol lah ini. Foodies. Oh ini sate kerangnya ya, kalau di Sate Medan kerang. nggak tinggal ya. Iya, jadi kok di Medan ini nggak ketinggalan namanya sate kerang ya kan. Persaten pokoknya ada sate kerang biasanya tuh, ada jengkol, ada telur puyuh ya kan, ada rempelo. Sate jengkolnya Foodies, ulala, jos gandos banget. Bumbu rendangnya tuh kayak nampol abis. Jangan salah loh, rasanya tuh nggak berantem Foodies. Ayolah atuh, yang pengen cobain capcus langsung aja datang ke sini ya. Borong yang banyak juga masih aman kok, karena harganya murah dan rasanya pun bisa diandalkan. Serbu loh Foodies. Oke. Banyak pilihan lah pokoknya. Iya, menunya banyak beragam, enak, approve ACC di lidah kita berdua ya. Oke, ini jadi video yang namanya Makan Receh. Madu receh. Tapi rasa gak Gak recehan. Kalau lagi di Bandung itu kalau udah malam mendingan tidur deh. Karena kalau kita melek ya kan tengah malam itu baunya lapar. Udah gitu kan di Bandung itu banyak banget kan makanan-makanan enak dan buka 24 jam pula nih yang di sini nih. Nih, langsung aja kita masuk yuk. Mau yang pedes-pedes kan? Ayo, buruan yuk. Foodies, sambal bakar Mang Ujang yang terkenal di Bandung ini nih buka 24 jam non-stop loh. Cocok nih buat foodies yang mau kulineran malam-malam. Sesuai namanya, sambal bakar di sini menyediakan berbagai sambal yang lazis abis. Ada sambal gami, ada sambal goang, sambal matah, dan masih banyak lagi. Wah, dijamin bikin lagi nih Foodies. Menu utamanya wajib cobain ayam bakakak. Ada juga wagyu meltik sama cumi asin sebagai pelengkapnya Foodies. Lihat dong ini ayam bakar sambal matahnya itu. Banyak banget nih sambal matahnya tuh Foodies. Wow. Nih. Wow, ini meriah banget ya Foodies ya. Foodies, ayamnya dimarinasi dan diungkap lebih dari 2 jam dulu nih biar bumbunya ngeresep sempurna dan teksturnya juga jadi super empuk. Aromanya harum, smells good. Beneran gak nanggung-nanggung nih ya. Disajikan sama nasi anget pula dan jukut goreng yang crispy. Gak lupa sebagai pelengkap menu ini wajib banget disantap pakai sambal mata. Dibakar langsung nih Foodies di atas cobek tanah liat yang bikin aromanya makin nikmat. Oke, kita cobain yuk. Ayamnya gurih banget ya Foodies ya. Dan ini karena dicampur dengan sambal matah itu nikmat banget. Ada asin-asinnya, ada pedas segurnya, ya kan? Dan ini ada wangi serehnya. Nikmat banget, semuanya nyatu jadi satu. Apalagi tambah jukut gorengnya. Ini langsung ditaburin sama kaldu jamur, itu nikmat banget. Ini untuk ayamnya ya.
Luarnya garing, terus kulit ayamnya tuh ya memang bener-bener garing, dan daging ayamnya tuh empuk banget. Ini karena sambalnya itu kan nggak diulek, itu kan diiris-iris aja, dipotong-potong aja, disiram pakai minyak panas, jadi sensasi pedesnya itu nggak nampol, tapi ini seger. Foodies, menu ayam bakar kaki ini pas banget nih buat sharing. Jadi sabi banget ajak teman-teman atau keluarga kamu ya buat nikmatin menu bestseller ini. Dijamin kenyangin deh. Oke deh Foodies, next menu si Wagyu Meltik. Wuhu, dijamin masih fresh nih. Makanya pas digoreng itu aromanya nendang abis dan teksturnya juga juicy banget. Nah Foodies, biar makin klop, ada daun kemangi segar dan juga tahu gorengnya nih. Nah buat sambalnya pakai sambal gamies yang diolah dari udang fresh dan tetap dibakar di atas cobek tanah liat. Wow, full oily. Mantep banget nih Foodies tuh. Enak banget nih kayaknya ya. Tebel nih dagingnya nih. Foodies, ini enak banget ya dagingnya ya. Ini makan daging tapi berasa kayak makan kue karena kenyal dan empuk banget. Ditambah lagi nih ya dicocol sama sambal gaminya yang sensasinya itu beda banget. Ini aku pertama kali nih makan sambal bakar yang rasa bakarnya itu agak gosong-gosong, itu berasa banget gitu. Ini enak loh, beneran sumpah. Aduh. Nah Foodies, menu terakhir kali ini ada cumi asin yang ditemenin sama sambal goang. Olahannya dari cabai rawit nih, juga bawang putih dan ada kencurnya. Wow, kayak gimana tuh ya sambal ada campuran kencur Foodies? Ulala. Aduh, ini mah yang suka goreng-goreng. Ini surganya. Enak banget Foodies. Wow. Cuminya itu kenyal dan emang cumi asin jadi memang rasanya asin. Tapi kalau aku pribadi sih ya, ini karena baru pertama kali makan sambal yang dipakein kencur, itu enak banget dan surprise aja gitu. Nggak nyangka kalau ada sambal yang dicampur dengan kencur terus dibakar, itu rasanya bisa senikmat ini gitu. Ada wangi-wanginya, ada khas kencurnya. Tahu kan khas kencur itu kayak gimana kan? Ini aku jujur kalau ngomong aroma kencur itu kayak nggak bisa digambarkan gitu loh. Entah asem bukan asem, pahit juga bukan pahit. Ya pokoknya tuh enak gitu loh. Mantep banget nih. Foodies, sudah mengiler banget nggak sih ngeliat Kiki nikmatin semua menunya? Kayaknya nggak ada yang gagal nih ya. Kombinasi yang TOP banget antara persambalan, lauk, sama menu pendampingnya. Lazis! Jadi buat Foodies yang kepo juga kali ini sama kelazizan sambal bakar Mang Ujang, langsung aja cus gaskan ya ke Jalan Dipati Ukur, Bandung. Ingat ya Foodies, ini bukanya 24 jam, jadi nggak perlu khawatir. Kapanpun kamu lapar Foodies, sambal bakar Mang Ujang siap menampung. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Foodies, kita cobain ayam viral di Blok M yuk. Saking ramainya, sehari bisa habis setengah ton daging ayam loh. Wadidaw. Varian menu ayamnya khas Nusantara. Ada ayam bumbu Bali, ada ayam woku, ayam pedas manis, hingga ayam bumbu paleko. Foodies, ini nih yang lagi viral nih. Sekarang saya lagi sama Kak Renald. Renald, Halo. ini apa sih Kak Renald? Terus gimana kok ceritanya bisa viral banget gitu? Jadi ini tuh kayak olahan ayam khas Nusantara gitu Kak. Karena emang dia diambil dari berbagai daerah si olahan masakannya. Oh, gitu. Makanya orang-orang pada pengen cobain. Gokilnya nih Foodies, demi mendapatkan resep dan rasa otentik, Kak Renald langsung belusukan ke daerah asal resepnya loh. Iya, dari Bali ke Sulawesi juga dijabanin. Se-effort itu ya, keren. Kakak mau yang mana? Dulu, yang mana dulu? Pedas manis? Pedas manis dulu. Boleh. Terus selain bumbu pedas manis yang best seller apa lagi nih Kak? Di sini kita ada 3 sih Kak. Ada yang pedas manis, terus ada bumbu Bali sama paleko. Tuh Foodies. Lihat Foodies yang bumbu ayam bumbu paleko ya. Ini sampai habis Foodies. Tuh udah habis. Karena emang bener-bener laris ya. Iya, yang udah habis.
Walaupun belum lama buka, ayam Reynolds sudah berhasil ambil hati para foodies. Buktinya aja nih, mau dine-in ataupun beli via online mesti kudu sabar banget nih foodies buat dapetinnya. So, nggak pakai lama, langsung aja ya Hamas kita sikat semua ayamnya. Cus! Sedep banget, baunya aja udah sedep banget. Gimana rasanya ya? Cobain, foodies, bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya lembut banget, terus bumbunya itu ngeresep. Tapi ini rasanya manis ya, pedesnya belum terlalu terasa. Pedes sedikit, cuman nggak pedes banget. Foodies, yang ini tuh namanya sayap pedas manis ya. Nah, semua varian menu di ayam Reynolds menggunakan ayam negeri karena dagingnya lebih padat dan juga empuk. Dan dia itu nggak overcook ya foodies. Jadi matangnya tuh bener-bener pas. Setuju Hamas, tekstur daging ayamnya yang lembut serta juicy emang jadi salah satu alasan ayam Reynolds ini viral. Selain bumbunya yang kaya akan rempah pastinya. Jadi setelah direbus, ayamnya diberi bumbu yang diracik dari kecap dan rempah magic ala ayam Reynolds nih foodies. Rasanya tuh benar-benar mirip banget sama masakan pedas manis rumahan yang ngangenin gitu loh. Jadi ini tuh beneran nggak amis sama sekali ya foodies. Karena dia ketutup sama bumbu rempah-rempahnya. Enak banget. Mantap. Emang paling enak itu kalau makan ayam, bumbunya banyak, tambahin sama nasi yang hangat. Mantep. Foodies, kalau dari skala 1 sampai 5 nih, level pedesnya masih ada di angka 3 kok. Tapi waspada, karena sensasi pedesnya datang belakangan foodies. Foodies pasti heran, di belakang ini kenapa banyak banget orang. Jadi ya memang kenyataannya seperti itu foodies. Jadi dari tadi, itu nggak berhenti-berhenti, rame terus yang datang buat pesen. Itu lagi ada yang pesen antri di sana. Terus ini dari tadi juga rame, karena mereka pengen nyobain ayam Reynolds ini. Bumbu paleko ini. Next kita cobain ayam palekonya. Yuk, katanya ini tuh menu baru loh foodies. Lihat tuh, sambelnya, cabenya kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, dagingnya lembut. Terus ini tuh porsi ayamnya tuh besar. Gigitan pertama itu masih sisa banyak nih ayamnya. Ayam paleko ini menggunakan potongan paha dan dada ayam. Ayamnya dimasak langsung bersama bumbu palekonya. Pasti ngeresep mantep nggak sih nih bumbunya? Rasanya tuh ada asam sama gurihnya foodies. Karena bumbunya dari Makassar. For your info, paleko ini berasal dari kuliner Bugis foodies. Nah, demi rasa yang otentik, asam mangga khas olahan paleko langsung didatangkan dari Makassar loh. Wih, gokil. Karena rasa asam dan juga pedas itu emang jadi ciri khas sajian paleko. Makanya nih foodies, kalau dikasih peringkat pedas, ayam paleko berada di level tertinggi dibanding sajian ayam lainnya. Oke deh, abis dari Makassar, cus kita gas ngeng tancap ke Bali foodies. Ayam bumbu Balinya udah nungguin nih. Ayamnya besar banget ya, dan bumbunya itu bener-bener banyak nih. Meresap sampai ke daging-dagingnya kalau dibuka. Kita cobain ya. Ini lembut foodies. Ini pedas tapi ada rasa manis-manisnya. Nah manisnya itu dari gula Jawa. Tuh lihat tuh. Sampai dalam-dalamnya tuh kena bumbu juga, jadi pas dirasain tuh rasanya bumbunya tuh kayak melebur jadi satu gitu. Wah. Yuk yang mempengen nih foodies, kamu bisa beli menu a la carte alias ayamnya aja ya. Atau paket nasi dan minum yang harganya cuma 23.000 aja. Wih, bener-bener definisi harga receh tapi rasa nggak recehan yuk foodies. Just langsung datang yuk ke Ayam Reynolds di Blok M. Catat bukanya dari hari Selasa sampai hari Minggu dari jam 1 sampai jam 10 malam. So ini foodies, makan receh, menu receh tapi rasa nggak receh. Selamat datang di rumah nenek. Neneknya siapa? Nggak tahu neneknya siapa. Yang jelas rumahnya ini sekarang jadi tempat makan, tapi konsepnya kayak rumah nenek. Resa Bumi Semboja. Ayo kita icip-icip makanan nenek. Neneknya siapa? Nggak tahu. Cari tahu nanti aja. Ayo cepetan. Ayo.
Ayo, pasti udah pada paham dong kenapa warung makan yang satu ini cocok banget disebut rumah nenek. Yap, bangunannya yang jadul dan suasananya yang homey banget bikin pengunjung berasa lagi pulang ke rumah nenek. Faktanya foodies, rumah ini usianya udah 106 tahun loh. Udah ada sejak tahun 1918, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Wow, kurang jadul apa coba? Seluruh area di bumi Semboja ini bisa digunakan untuk makan para pembeli foodies. Jadi tinggal pilih deh tuh, mau yang konsepnya kayak di ruang makan atau di ruang keluarga. Pilih juga menunya, mau yang Nusantara atau menu mancanegara. Bunga apa yang bisa dimakan? Ayo tebak. Ini jawabannya ada di tangan, bukan bunga bang yang jelas banget. Nggak bisa dimakan itu. Bisa sih kalau dijajanin, dimakan deh. Nah kalau ini bunga beneran yang bisa dimakan. Namanya bunga apa mbak? Bunga anyelir. Yuk kita icip yang katanya menu favorit di sini nih foodies. Namanya Summertime Blues Pudding. Ini adalah silky vanilla pudding dengan topping bunga yang bisa dimakan. Cantik banget ya. Warna biru pudingnya berasal dari bunga telang. Sedangkan vanilanya ada pada saus flannya. Semuanya dipadu sempurna dengan slice strawberry homemade. Wow, looks so yummy. Masih dengan menu perpaduan fla, kali ini flanya disimpan di atas ubi cilembu dengan tambahan gula foodies. Nah nanti ini gula yang ditorch itu akan jadi karamel. Ya benar. Oh, udah mulai kecoklatan, udah mulai jadi karamel. Yuhu, ubi creme brulee dan summertime blues pudingnya udah siap buat disantap. Duh, tapi nggak tega ya mau makan pudingnya. Cantik banget sih soalnya, kayak hiasan ruang tamu gitu. Pudingnya lembut banget, jadi termasuk puding-puding yang apa ya, silky puding. Kayak lembut banget kayak gini, begitu masuk ke mulut langsung hilang. Dan rasanya nggak terlalu manis. Menurut aku ini pas banget untuk puding yang nggak manis berlebihan. Tapi manisnya dapatnya dari fly ini foodies. Jadi dia saling mengisi gitu. Perpaduan yang ciamik. Udah diperhitungkan banget nih tingkat kemanisannya. Supaya nggak manisnya berlebihan nih foodies, makanya pudingnya dibuat nggak terlalu manis. Nah, output rasanya itu bakalan beda nih setelah dicampur sama strawberry homemade-nya. Jadi ada sensasi kecut-kecutnya. Ini dijamin deh, kalau kesini bawa anak-anak bakal doyan banget. Yang di belakangnya udah habis pudingnya. Gercep banget, saking sukanya. Ini yang dari tadi bikin penasaran sih. Edible flower-nya ini loh foodies, bunga anyelir yang nggak cuma cantik dilihat tapi juga bisa dimakan. Bisa dimakan, tapi ya rasa bunga. Rasa tanaman gitu loh. Pernah gak sih makan bunga? Kayak gini nih rasanya. Hambar, ada sedikit manis sepet karena memang ciri khasnya bunganya ini emang ada aftertaste sedikit sepet-sepet kayak rasa cengkeh gitu loh guys. Makanya lumayan berasa sih setelah masuk ke mulut. Habis nih puding lama-lama. Yaps, bunga anyelir memang dikenal harum dan punya rasa manis sepet mirip biji pala atau cengkeh. Selain untuk hiasan kue, bunga anyelir juga dijadikan bahan sebagai minuman di Perancis. Oke, kita lanjut yuk makan yang manis dulu kali ya. Takut keburu mencair nih soalnya. Meskipun ini yang di torch tadi adalah gula, tapi aku nggak ngerasa manis yang berlebihan ya. Ada di bagian tengahnya tuh ada si ubinya juga, ada flanya juga, dan aku ngambil 1 sendok yang udah nyampur jadi satu. Jadi rasanya tuh ngeblend nggak yang berlebihan manisnya. Kalau diambil bagian atasnya doang, emang berasa manisnya foodies. Tapi kalau ambilnya dari atas sampai bawah malah nyampur jadi satu nih ya. Wah, mantep banget tuh rasanya. Sementara dari tekstur, bagian atas tuh kering karena di torch, tapi bagian tengahnya lembut banget. Manis bawaan ubi, bagian luarnya dibalut sama fla, dan ada ending dari karamel tadi. Manis-manis dengan sensasi smoky. Habis juga nih lama-lama ubinya. Aslinya mantep banget. Tuh, bakal kebablasan terusan. Lanjut, makanan beratnya nih ya guys. Ada bubur lintas negara. Jadi kenapa disebut lintas negara? Soalnya ini bubur tuh kan Chinese. Jadi konsep buburnya Chinese tapi ada
katsuboshinya yang khas olahan Jepang. Terus ini ada kailan goreng. Ih, crunchy ya. Kita coba deh pakai kailan. Duh, jadi salfok banget sama aromanya, yes. Begitu masuk mulut, aroma gurih dari katsuobushi alias abun ikan ala Jepang itu kayak kenceng banget. Ditambah ada kailan goreng yang aromanya harum, smells good. Aduh, juara banget sih, super lazis. Buburnya aja udah gurih banget, asin gurih, terus ada aroma yang beda dari bubur-bubur lainnya. Jadi berasa kayak ada aroma khasnya. Terus udangnya juga gede banget, gede. Nggak habis-habis. Dan begitu ada campuran kailan, karena kailannya digoreng, jadi ada tambahan aroma dari goreng-gorengnya sayuran ini. Rasa spesial deh pokoknya, nggak kayak bubur biasanya, asli. Gak heran nih foodies kalau bubur lintas negara ini juga banyak dicari para pembeli. Cita rasanya khas, nggak ditemuin di bubur-bubur tempat lainnya. Belum lagi ada tambahan aroma ikannya juga. Ay, mantap! Kalau mau pedes ada chili oil ya. Kalau mau makin kaya rasa ada minyak bawang putih. Wah, makin berantem gak sih tuh aroma-aromanya dalam mulut? Ada rawon juga nih foodies. Untung masih ada space nih di perut. Kayaknya di sini tuh ada resep rahasia soal aroma. Jadi semuanya itu aftertaste-nya tuh kayak ada aroma gitu loh, yang ninggal. Tapi pas awal nggak berasa tuh aromanya, lebih kerasa aja gitu, gurih. Tapi pas akhir-akhir kayak ada aroma sesuatunya gitu. Rawon itu semakin pekat semakin mantep ya nggak sih? Soalnya kunci cita rasa rawon itu ya dari keluaknya yang bikin warna kuahnya jadi hitam. Apalagi rawon di sini ternyata pakai resep khas Banyuwangi yang udah turun-temurun sejak tahun 70. Makanya rasanya kayak lebih rich gitu loh foodies. Set, begitu doang, jatuh. Tuh. Set, banget. Udah gitu isiannya banyak nih, ada 3 potong kan, dan isinya daging semua. Ya ada tulangnya sih, dikit-dikit doang tapi. Kalau dilihat dari bentuknya ini adalah bagian yang buntut. Duh, seempuk itu dagingnya ya guys. Soalnya foodies ini gak cuma rempah yang menjadi kunci cita rasa yang lazis, tapi dari cara mengolahnya yang sangat penting banget. Pokoknya mah makan di sini berasa dimasakin sama orang tua sendiri deh. Wih, lazis. Ini approve. Nah, yang manis, manisnya pas. Yang gurih, gurihnya juga berasa banget. Kayak rasa bumbunya juga kuat. Terus ada aroma-aroma khasnya di aftertaste-nya. Apalagi nih, homey banget kayak di rumah nenek. Kalau kalian pengen lebih homey lagi, sini bisa di dalam tuh. Depan TV ya kan, sambil makan. Tadi penuh, kayak aku makan di sini foodies. Jadi langsung aja deh, udah ajakin keluarganya, kakek, nenek, semuanya buat mampir ke sini. Dapat suasananya kayak di rumah nenek. Nanti tinggal mampir lagi ke rumah nenek siapa ya? Neneknya siapa? Pilih dulu tapi kira-kira neneknya siapa nih? Nah, langsung icip. Ini tempatnya di mana? Ada di Bumi Semboja, Bogor. Bukan receh, bener receh, tapi rasanya nggak recehan.